Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Yasa Alif Pratama sebagai pengajar pendidikan agama Islam untuk kelas 4 di SDN Cipayung 3. Nah, minggu ini kita akan belajar tentang beriman kepada malaikat Allah. Oke, terus apa aja sih yang akan kita pelajari hari ini? Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari 4 sebab tema, yaitu makna beriman kepada malaikat Allah, mengenal malaikat Allah dan tugas-tugasnya, menerima keberadaan malaikat Allah, dan yang terakhir itu perilaku yang mencerminkan keimanan kepada malaikat Allah. Langsung aja kita masuk ke inti dari subtemanya. Nah, makna beriman kepada malaikat Allah. Nah, yang pertama, apa sih makna beriman? Yaitu meyakini bahwa malaikat itu ada meskipun tidak bisa dilihat karena malaikat itu gaib, tidak bisa dilihat. Kita harus meyakini bahwa malaikat itu ada walaupun kita tidak bisa melihat gitu, karena kita keterbatasan kita gitu. Terus yang kedua, meyakini bahwa malaikat itu makhluk ciptaan Allah dan tidak boleh disembah. Nah, bahwasanya kita ketahui bahwa apapun yang tercipta, karena makhluk itu adalah berasal dari kata khalaqa yakhluqu, menciptakan, terus makhluk itu berarti sesuatu yang dicipta, berarti sesuatu yang dicipta ada dong yang penciptanya, yaitu kholiknya gitu. Berarti yang wajib disembah itu kholik apa makhluk? Tentu aja yang disembah itu kholik kan. Berarti tetap aja walaupun malaikat itu hal yang goib, berarti kita tidak boleh menyembahnya gitu. Apapun hal yang goib akan tetapi dia tercipta, berarti kita tidak boleh menyembahnya gitu, kecuali hanya menyembah kepada Allah. Kita hanya menyembah kepada Allah karena Allah itu sang maha pencipta gitu. Jadi walaupun malaikat itu malaikat itu makhluk ciptaan atau makhluk tercipta dan goib, tetap aja kita harus menyembah Allah, bukan malaikat, karena malaikat itu makhluk itu adalah ciptaan gitu. Terus makna yang beriman kepada malaikat Allah yang ketiga, yaitu meyakini bahwa malaikat itu memiliki sifat-sifat khusus, seperti selalu patuh kepada perintah Allah, tidak mati, diciptakan dari cahaya, tidak makan dan minum, dan memiliki tugas-tugas tertentu. Nah, nanti selanjutnya kita akan mempelajari nama-nama malaikat yang wajib kita ketahui dan berserta tugas-tugasnya nih. Jadi 3 makna beriman kepada malaikat Allah: meyakini malaikat Allah walaupun tidak bisa dilihat, meyakini bahwa malaikat itu makhluknya Allah dan tidak boleh disembah, terus meyakini bahwa malaikat itu punya sifat-sifat khusus gitu. Oke, kita masuk dengan mengenal malaikat Allah dan tugas-tugas. Nah, karena jumlah malaikat itu sangat banyak, malaikat Allah itu sangat banyak, dan hanya Allah yang mengetahui jumlah malaikat itu sendiri. Nah, kita diwajibkan untuk mengetahui atau mengenal atau menghafal malaikat Allah yang berjumlah 10 ini beserta tugas-tugasnya. Nah, yang pertama ada malaikat Jibril. Malaikat Jibril adalah malaikat yang bertugas menyampaikan wahyu. Nah, wahyu kepada nabi-nabi, dari mulai Nabi Adam sampai ke Nabi Muhammad, itu tugasnya Nabi Jibril. Malaikat Jibril ya, menyampaikan wahyu. Terus yang kedua ada malaikat Mikail. Malaikat Mikail adalah malaikat yang bertugas menyampaikan rezeki. Nah, rezeki yang kita peroleh itu disampaikan oleh malaikat Mikail. Nah, yang ketiga ada malaikat Israfil. Nah, malaikat Israfil adalah malaikat yang bertugas meniup sangkakala. Di sini ada tipe, harusnya meniup sangkakala jika hari kiamat telah tiba. Nah, nanti ketika hari kiamat itu telah tiba dan ditentukan oleh Allah, nanti sangkakala akan ditiup oleh malaikat Israfil. Nah, terus yang keempat ada malaikat Israel. Nah, setiap orang yang akan meninggal nanti akan dicabut nyawanya oleh malaikat Israel. Nah, malaikat Israel adalah malaikat yang bertugas mencabut nyawa. Nah, malaikat Israel ini tugasnya hanya mencabut nyawa. Terus yang kelima ada yang kelima dan keenam itu ada malaikat Munkar dan Nakir. Nah, tugasnya Munkar dan Nakir ini memberikan pertanyaan di alam kubur. Nanti ketika kita meninggal, terus kita masuk ke alam barzah atau ke alam kubur, nanti kita akan ditanyakan nih oleh malaikat Munkar dan Nakir, man robuka, man
mendoakan imam muka seperti dan yang lain-lainnya gitu. Nanti ketika kita meninggal kita akan dipertanyakan oleh malaikat muka dan nakir. Nah, selanjutnya malaikat yang ketujuh ada malaikat raqib. Malaikat raqib adalah malaikat yang bertugas mengawasi dan mencatat amal perbuatan baik manusia. Dan yang kedelapan ada malaikat atid. Malaikat atid adalah malaikat yang bertugas mengawasi dan mencatat amal perbuatan buruk manusia. Nah, jadi bedanya malaikat raqib dan atid, malaikat raqib itu mencatat amal baik, sedangkan malaikat atid itu mencatat amal buruk. Gitu ya. Terus yang kesembilan ada malaikat malik. Nah, malaikat malik adalah malaikat yang bertugas menjaga pintu neraka. Terus dan yang ke-10 yang terakhir ada malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan adalah malaikat yang bertugas menjaga pintu surga. Nah, jadi bedanya malaikat Malik dan Ridwan adalah malaikat Malik itu menjaga pintu neraka, sedangkan malaikat Ridwan menjaga pintu surga. Nah, jadi ada 10 malaikat Allah yang wajib kita ketahui atau wajib kita hafal beserta tugas-tugasnya. Yang pertama Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Ada 10 ya yang wajib kita ketahui. Selanjutnya, menerima keberadaan malaikat Allah. Bagaimana sih kita menerima keberadaan malaikat Allah? Yang pertama, keyakinan yang pasti bahwa setiap saat kita takut dan ingat pada Allah karena ada malaikat yang mencatat perbuatan kita dan Allah akan memberikan balasannya. Jadi ketika kita akan melakukan sesuatu atau berbuat sesuatu, kita akan selalu berpikir dulu nih, perbuatan yang akan kita lakukan ini apakah akan berdampak baik atau buruk. Misalkan kalau kita ngelempar kucing itu baik atau buruk gitu. Oh buruk, berarti kita jangan melakukannya, nanti kita akan dicatat oleh malaikat raqib atau atid gitu. Tergantung apakah dia baik. Kalau perbuatan itu baik akan dicatat oleh malaikat raqib, kalau perbuatan kita buruk akan dicatat oleh malaikat atid gitu. Jadi setiap kita akan melakukan sesuatu, kita akan berpikir dulu nih perbuatan kita baik atau buruk ya, gitu. Terus yang kedua, banyak mengingat kematian. Dan yang terakhir, gemar mengerjakan perbuatan yang pelakunya didoakan para malaikat Allah. Nah, jadi dengan ada perbuatan bagaimana menerima keberadaan malaikat Allah, yaitu salah satunya ada perbuatan yang mana perbuatan ini malah didoakan oleh malaikat. Contohnya menuntut ilmu. Nah, sekarang kita menuntut ilmu nih. Menuntut ilmu pendidikan agama Islam. Nah, insya Allah kita akan selalu didoakan oleh para malaikat karena para malaikat senang dengan orang yang menuntut ilmu. Terus orang yang mengunjungi para saudara dan sahabat. Nah, malaikat pun senang dengan orang-orang yang sering bersilaturahmi ya, bukan bersilaturahmi untuk bergosip, tapi bersilaturahmi untuk berbuat kebaikan gitu. Jadi malaikat akan mendoakan mereka yang menuntut ilmu, bersilaturahmi, dan mereka yang memilih barisan paling depan dalam sholat berjamaah. Nah, untuk laki-laki ya khususnya laki-laki. Nah, kan biasanya kita sering pengennya di paling belakang gitu. Nah, sedangkan malaikat itu senang orang-orang yang sholat di bagian saf depan. Nah, makanya kita harus cepet-cepet nih biar dapat sholat berjamaah di saf paling depan gitu. Dengan perempuan itu lebih baik sholat di rumah saja gitu. Jadi sholat berjamaah itu lebih baik untuk laki-laki di masjid dan yang paling depan atau saf yang paling depan. Dan untuk yang perempuan sholat di rumah saja gitu, individu. Selanjutnya, terus apa aja sih perilaku yang mencerminkan keimanan kepada malaikat Allah? Nah, perbuatan apa aja sih? Bahwasanya dengan perbuatan ini kita beriman kepada malaikat Allah. Yang pertama, gemar menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Nah, karena kita ketahui bahwasanya ada malaikat yang akan mencatat perbuatan baik atau buruk kita, jadi kita akan gemar nih menjalankan perintah, terus meninggal larangan-larangan Allah. Terus yang kedua, perbuatan yang mencerminkan keimanan kepada malaikat Allah, yaitu suka bersedekah, karena orang yang bersedekah akan didoakan oleh para malaikat. Jadi ada dua ya perilaku yang mencerminkan keimanan kepada malaikat Allah. Yang pertama, gemar menjalankan perintah-perintah Allah dan
meninggalkan larangan-larangannya. Terus yang kedua, sering atau suka bersedekah gitu. Jadi ada dua perilaku yang mencerminkan keimanan kepada malaikat Allah. Oke, kita masuk ke tugas. Nah, untuk tugas yang pertama, tugasnya menjawab soal-soal, dan yang tugas untuk yang kedua membuat video hafalan nama-nama malaikat beserta tugasnya. Nanti jadi adik-adik membuat video hafalan nama-nama, menyebutkan nama-nama malaikat beserta tugas-tugasnya ya. Oke, cukup sekian sampai di sini. Terima kasih. Thank you. Syukron kasiron. Jika ada pertanyaan, silakan langsung hubungi saya. Semangat terus belajarnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.